الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا على الوطن Indonesia miladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qatimama kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qatimama Siapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku siapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Mandataris IPNU IPPNU Desa Simbangwetan yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Rekanita Sandi Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap KKN kelompok 15 ITSNU yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati pula pembina IPPNU, yang saya sayangi dan saya bangga syukur kita terhadap gabungan IPNU dan IPPNU Desa Simbangwetan dan workshop awareness dari ITSNU. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di sini saya tidak akan berbicara panjang lebar. Bagaimana kabar rekan-rekan kita pada malam hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan KKN kelompok 15 ITSNU yang berkenan hadir untuk mengamalkan ilmunya. Yang berterima kasih ikuti acara pada malam hari ini. Selanjutnya saya berpesan, ikutilah semua kegiatan yang diadakan oleh IPNU IPPNU Desa Simbangwetan. Karena apa? Karena setiap kegiatan itu pasti akan ada hal yang positif. Tergantung kalian menyaringnya bagaimana persepsi kalian tentang hal itu. Percayalah setiap kegiatan itu akan ada hal positif yang bisa diambil manfaatnya. Karena sesungguhnya pun IPNU IPPNU itu dua organisasi yang berbeda. Mereka juga bertanggal lahir yang berbeda. Tapi tidak ada salahnya kalau IPNU IPPNU berjalan bersama dan mengayuh roda organisasi secara bersama-sama untuk mewujudkan suatu impian bersama demi memajukan IPNU IPPNU Desa Simbangwetan yang berkualitas dan IPNU IPPNU Desa Simbangwetan yang jaya. Harapan saya setelah ini akan ada workshop dari teman-teman kakak-kakak dari ITSNU. Rekan-rekan kita dapat mengikuti acara demi acara dengan tertib dan besarnya karena manusia tempatnya luput dan dosa. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari anggota KKN kelompok 15 ITSNU yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh rekan Muhammad Fani Siddiq. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua IPNU IPPNU Ranting Simbangwetan, yang saya hormati para rekan-rekan kita IPNU IPPNU,
dan teman-teman mahasiswa KKN kelompok 15 ITS NU Pekalongan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita sehingga kita dapat bersilaturahim, bermuhajah dalam acara rutinan IPNU IPPNU sekaligus workshop teknologi awareness yang diadakan oleh kelompok KKN kelompok 15 ITS NU Pekalongan. Shalawat serta salam semoga kita tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan umat beliau dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin. Saya di sini mewakili teman-teman mahasiswa yang pertama mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kolaborasinya, karena tanpa partisipasi rekan-rekan kita semua acara ini tidak akan berlangsung dengan lancar. Di sini kenapa kita mengusung tentang teknologi awareness? Karena di masa yang digital ini, revolusi 4.0, karena kita semuanya sudah menggunakan teknologi. Entah dari kita mau berbelanja sampai kita mau makan pun kita sekarang sudah dimanjakan dengan teknologi. Dulu pada zaman dahulu, kalau teknologi kita bicara tentang belanja, kita harus pergi ke pasar, kita ke mall, kita harus face to face dengan penjual dan pembeli. Sekarang kita sambil rebahan pun sudah bisa berbelanja dengan nikmat. Itulah perkembangan teknologi yang semakin kesini itu akan semakin maju dan tidak akan semakin ketinggalan. Rekan-rekan kita yang saya hormati, teknologi tidak akan mundur dan tidak akan ketinggalan, karena semakin ke depan teknologi itu akan semakin maju. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh sahabat kita atau teman kita, narasumber akan disampaikan oleh Pak Edwin dan juga Mas moderator Mas Lutfi. Nanti kita sama-sama merhatikan apa yang disampaikan oleh Mas Edwin dan Mas Lutfi, apa yang akan dia sampaikan, apa yang mereka akan sampaikan, minta diperhatikan supaya apa yang dia sampaikan itu bermanfaat lah. Ya Mas Edwin ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi panjenengan semua, rekan-rekan kita semua, karena tanpa adanya kalian, tanpa adanya rekan-rekan kita yang aktif, kita tidak dapat mengadakan acara yang seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, workshop teknologi awareness yang akan dipimpin oleh rekan Lutfi Holilur Rahman selaku perwakilan dari kelompok 15 KKN ITS NU. Kepadanya dipersilahkan. Cek. Cek. Oke, sip. Oke, selamat malam buat rekan-rekan kita IPNU IPNU Simbang Wetan. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan kita IPNU IPNU Ranting Simbang Wetan yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini di acara workshop teknologi awareness. Sebelumnya udah tahu belum nih acara workshop teknologi awareness itu apa? Nah, belum ya? Biar kalian itu enggak kudet, selalu update dengan informasi yang selalu di-share di media sosial.
Nah, tuh. Di acara ini merupakan salah satu kata yang tidak asing di telinga kita semua. Terus di era zaman digitalisasi seperti sekarang ini, banyak sekali seseorang yang menggunakan teknologi, baik itu membeli makanan, membeli minuman, terus membeli barang dan lain sebagainya. Tetapi banyak juga seorang yang menggunakan teknologi dengan cara tidak benar. Nah, contohnya apa? Menghack akun temannya sendiri, cyber. Nah, itu ya. Terus menjauhkan yang dekat dijauhkan. Nah, bagaimana cara kita agar nanti biar nggak kudet? Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Terus pertanyaannya, apakah ada manfaatnya sih? Terus dampak positif negatifnya apa? Kita belajar teknologi ini. Nah, kemudian bagaimana ya agar akun Google atau media kita, akun pribadi kita terlindungi? Nanti akan disampaikan semua oleh narasumber yang luar biasa ini. Beliau adalah mahasiswa ITSNU Pekalongan, ya, jurusan Teknologi Informasi. Beliau juga seorang guru di MTSS Meroto Kedunguni, ya. Beliau pun juga seorang yang biasa dikenal sebagai seorang yang cerdas, ganteng, ulet, dan bertanggung jawab. Nah, itu ya. Terus untuk itu, mari kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia narasumber kita, rekan Edwin Maulana. Nah ini dia orangnya. Nah nanti monggo Tan Priki ya. Nanti beliau akan menyampaikan semua apa namanya dari perkembangan teknologi, terus dampak positif negatifnya, terus apa namanya Terus baik, narasumber kita sudah berada di depan kita semua. Nanti narasumber akan menyampaikan materi sekitar 25 sampai 35 menit ya. Nanti bisa diperhatikan dengan baik-baik. Kepada narasumber saya persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tes. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian semoga berbahagia di sini. Tadi sudah diperkenalkan, jadi tidak perlu perkenalan lagi ya. Masa lagi? Waduh, terkenal beres iki. Ya cukup nama panggil saja, nama saya Edwin. Saya berasal dari Bali, Provinsi Bali. Saya di sini merantau, alhamdulillah. Saya alhamdulillah betah Mas di sini Mas, alhamdulillah banget. Pekalongan dikenal sebagai kota santri di sini. Mas operator gimana materinya, sudah bisa disiapkan apa belum? Oke, ini pemateri sebentar saja. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Teknologi, kita nggak asing ya namanya teknologi. Iya jelas teknologi. Grogi aku masih yakin. Sama nih ganteng-ganteng tuh, ayo kayak gini, jelek kayak gini Mas, saya. Oke, kita sudah sampai ya ternyata ya. Bukan manfaat, ini adalah salah satu komputer. Apa sih itu komputer? Komputer itu apa sih? Komputer itu ya kok kayak, ya iya jelas ya, tahu saya kok kayak. Definisi dari komputer itu mempunyai apa namanya makna, yaitu secara Latin to compute ya, atau yang dinamakan dengan cara menghitung
Ya, menghitung. Yang pertama itu adalah sebuah alat elektronik. Kenapa komputer dinamakan sebuah elektronik? Karena semakin majunya teknologi, maka semakin berkembangnya juga sebuah komputer. Enggak cuma komputer, banyak. Handphone pun juga seperti itu, ya. Kita melihat dari sebuah input datanya sebuah komputer, ya. Kalau dulu itu komputer itu bisa dapat digunakan hanya untuk menghitung sebuah benda, ya. Itu di sebuah hukum Newton mungkin kalau nggak salah, ya semoga aja salah sih. Dapat menerima input data itu banyak mas, enggak? Data itu banyak, sebenarnya banyak. Contoh kita sedang membuat salah satu banyak. Kita sedang contoh saja kita di sini membuat sebuah dokumentasi itu penting, misalkan tuh dokumentasi itu penting. Nah, dokumentasi itu akan misalkan disimpan untuk sebuah file penting ataupun buat seminar, ya. Maka dokumentasi itu akan disimpan, ya. Ketika penyimpanan tersebut kita membutuhkan sebuah input data. Kenapa input data? Karena kita akan menunjukkan suatu hal yang akan kita tunjukkan di suatu saat nanti. Dapat mengolah data, contoh lagi kita membuat kalau mau bilang data itu banyak sekali mas, ya, hampir ribuan ini. Iya, hampir ribuan, banyak banget. Mengolah data itu contoh misalnya kita sedang membuat salah satu sebuah pengetikan, tapi kok misalkan salah, kalian harus mengedit, namanya mengedit. Itu juga sebuah pengolahan. Yang selanjutnya dapat memberikan informasi, ya, seperti ini kan informasi, saya menyampaikan seperti itu salah satu informasi. Menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Memori komputer itu ada sebuah hard disk juga ada, flash disk juga ada, ya. Terus dan yang lain juga ada. Dapat menyimpan program dan hasil pengolahan. Nah, ya, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan. Itu enggak cuma data, tapi pemrograman pun sebuah program itu juga bisa. Terus yang selanjutnya bekerja secara otomatis, ya. Sebenarnya komputer itu bekerja secara otomatis. Kita hanya klik jadi. Diklik dipajet-pajet tok iki lho Mas. Pajet-pajet wis dadi. Next, ya. Nah, ini jadi komputer menurut bahasa masyarakat kita ataupun dengan yang disebut dengan istilah Mas lebih jelas. Adalah kumpulan alat elektronik yang terus menjadi rangkaian pembentuk sebuah mesin berteknologi yang namanya komputer teknologi. Jadi dari zaman dahulu pun, ya, komputer zaman dahulu pun itu sudah termasuk teknologi, tapi tidak secanggih sekarang. Contoh kalau komputer zaman dahulu itu ya kok kayak gede. Itu nanti ada gambarannya besar, ya. Tapi kalau sekarang ada juga namanya komputer yang bisa dibawa kemana-mana, yaitu disebut dengan laptop. Sebelum adanya laptop itu ya adanya komputer, cuman dia diolah. Monggo Mas, matur nuwun sangat Mas, yakin Mas. Matur nuwun sangat, ya Allah. Ngomong piye amun kuwi. Cara kerja komputer. Kita punya data penting. Contoh kita punya data penting. Mungkin mas-masnya yang di sini sudah pada bekerja semua. Kalaupun ada yang masih kuliah ataupun sekolah, kita pasti punya data-data penting. Pasti itu punya. Nggak bakalan pasti punya. Contoh kita mempunyai pelajaran ataupun kalian mempunyai job dari atasan kalian. Misalkan ini harus disimpan dengan baik. Data ini harus disimpan dengan baik. Jadi kalian akan memasuki proses perangkat masukan yang disebut dengan input device. Bener boy, Mas, bener boy, input device ya? Input device, ya input device. Input device, kalau saya namanya input device ya. Jadi ini karena saya berada di tengah-tengah seperti ini, jadi saya
bilangnya input device. Nah, setelah selanjutnya kalian akan memasuki perangkat proses melalui perangkat proses central processing. Ya, central processing. Benar, central processing. Iya, benar Mas. Oh iya. Central processing itu kalian akan melalui ketika data kalian itu akan mau disimpan disimpan kalau ketika kalian sudah melihat dan data itu benar, entah itu dari job atasan kalian apapun yang sekolah dari pelajaran kalian itu kok ternyata benar ini jawabannya, maka kalian akan mempunyai dua hal bahasa Inggris apa ketika kalian ingin ketika data yang kalian miliki dan job yang kalian miliki banyak orang. Ya benar, media penyimpanan. Tetapi jika kalian ingin memasukkan data tersebut ketika suatu saat akan disampaikan, ya kalau yang sekolah mungkin presentasi, ya di sekolah itu ada presentasinya nggak Mas? Masih ada presentasi? Ada ya? Apalagi sekolah zaman sekarang tuh wah canggih banget. Ya benar canggih banget itu, canggih banget. Siswanya juga canggih-canggih itu. Saya tuh hampir kalah skillnya, Mas, yakin jelas. Maka kalian akan memasuki proses perangkat pengeluaran seperti contoh bidang pekerjaan. Nah seperti itu. Next bro, next. Oke, kita masuk lagi ke dalam sejarah dan namanya abakus. Ciptaan pertama manusia itu abakus. Terus dari 5.000 tahun yang lalu di Asia kecil, ya dulu negaranya nggak banyak seperti ini Mas ya. Karena berhubung kecanggihan teknologi mungkin ya, negara itu dulu terbentuk berbagai tergantung dari sebuah benuanya. Jika benua itu besar maka akan dikatakan hex to benua. Hex to benua, bahasa Inggrisnya apa pakai benua ini? Oh, lupa. Tapi kalau kecil itu beda lagi namanya. Terus alat ini mungkin sempoa itu loh, itu gambarnya sempoa. Itu kalau komputer zaman dulu ya, komputer zaman dulu. Oke, next bro. Ini masih masuk dalam sejarah ya. Kalkulator dan numerik. Ini gambarnya ini. Ini kenapa kok dikatakan sebuah komputer? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, komputer pada zaman dulu digunakan hanya untuk menghitung ya. Kok wujudnya api orang kayak sekarang ya karena kita hidupnya di zaman sekarang. Kalau kita hidup di zaman dahulu melihat komputer zaman sekarang, oh amazing, this amazing. Ya, ini adalah gambaran. Itu ditemukan oleh Blaise Pascal. Blaise Pascal seorang berkebangsaan Perancis. Ini orang Perancis Mas ya, orang Perancis. Kalau dulu namanya Eropa. Sebelum Perang Dunia I, itu sebelum Perang Dunia I ya. Dunia barat, blok barat itu sebelum datangnya Perang Dunia I ya, namanya Uni Eropa atau yang disebut dengan negara Perancis itu 1642. Yang selanjutnya berbentuk kotak persegi kuningan yang secara bahasa sananya bahasa wong kono itu namanya Pascaline ya, Pascaline itu bahasa dari seni bukan seni ya, namanya bahasa dari sebuah makna ya, itu bukan, kalau menurut saya sendiri itu bukan bahasa Inggris Latin, itu bukan bahasa Inggris Latin, tapi lebih jelasnya bahasa Perancis kuno. Kalau Perancis kuno ya, Perancis kuno ya, benar Perancis kuno. Kita selanjutnya memasuki dalam perkembangan teknologi komputer. Komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronika dan informatika. Gabungan. Ya, kalau komputer sekarang gabungan dari sebuah elektronika dan informatika itu gabungan. Sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan membutuhkan tempat yang besar, sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan yang besar. Contohnya laptop ataupun maupun HP. HP kok bisa dinamakan komputer? Sebelum adanya HP, komputer adalah pertama yang diciptakan. Dan HP itu adalah salah satu cabang desain. Desainsus. Kalau ngomong ngejawabnya cabang desain. Cabang desainnya itu seperti itu. Sebelum ya. Nah, sebelum HP itu juga ada namanya laptop.
Laptop. Jadi kalau laptop zaman dulu adalah apa namanya laptop batch ya, laptop batch. Itu apa namanya memakan apa namanya sebuah listrik itu agak besar juga, agak besar. Kalau sekarang tuh canggih Mas, bisa dibawa kemana-mana. Cuman yo regone rada larang situ ya. Yang kedua itu kemajuan industri komponen elektronika IC, integrated circuit. Wong Indonesia kan mau Inggris sih koyo ngene iki Mas, kecetet Mas asli Mas Mbak ya. Cetet-cetet ya latih iki. Telah mendorong terciptanya berbagai perangkat chip IC yang beragam dan mendukung berbagai kebutuhan pembuatan produk elektronik, gak cuman produk elektronik ya. Kita apa namanya di bidang kemajuan industri ya, di bidang kemajuan industri contoh saja kita produk, contoh kita apa namanya ada sebuah kardus. Kalau kita masuk ke zaman dulu itu dibuat secara manual pakai tangan. Kita mendesain pun dengan melukis dengan berbagai gambaran hiasan agar produk itu kardus itu tidak masuk dalam sebuah kardus ecek-ecek ya. Kita apa namanya ya seperti itu intinya. Kita harus mengeluarkan tenaga yang lebih banyak. Dan waktu yang sangat lama. Ini teman gitu loh. Saya tuh kadang bingung. Saya kadang lihat dari salah satu video. Pernah saya lihat itu dulu buat video presentasi. Wedun gawe ini, wow, ini tenanan loh. Nah kalau sekarang enggak, sekarang kita perlu sebuah apa namanya mengambil gambar ataupun apa namanya kita menciptakan sebuah desain lalu di printer ataupun di cap namanya. Di pen juga kita tinggal tempel di klik jebret jadi kopi Mas ngono itu sekarang itu canggih majuan itu salah satu kemajuan industri dari sebuah benda yang namanya produk kardus. Ayo next Mas. Nah ini yang saya maksud nih ini nih ya sejarah dan perkembangan ini yang saya maksud ini dahulu Mas Mbak perangkat seluruh perangkat namanya perangkat itu masuk semua tapi tidak, ini hanya berfungsi untuk menghitung, enggak cuma menghitung, mungkin ada berbagai hal lain, contoh untuk pencarian, searching, hanya untuk pencarian, bukan Google. Zaman segitu belum ada yang namanya Google. Ini zaman yang ini itu adalah kalau sebelah sini itu adalah komputer manual. Jadi kalau mau apa namanya kita contoh mau membuka menu, jadi kita harus memprogram dulu di mesinnya. Ada mesin yang dinamakan mesin tabung. Itu komputer zaman dulu. Nah, kalau yang ini seperti medical for check up ini ya, itu untuk menghitung dan juga searching. Kita kalau mau ini searching ya, koyone apik Mas, koyo gede kayak. Tapi ketika orang dulu andaikan kita punya waktu pemutar mesin ya, kalau orang dulu suruh melihat komputer sekarang ya jelas kelihatannya bagus. Lah kok lu apik ya? Lu simpel iso digoreng dinding di. Kalau zaman dulu enggak bisa, harus ke tempat dulu. Nah, kalau sekarang ini gambarnya sekarang. Oh ya, Mas Mbak, ini yang sering dipakai oleh para YouTuber ataupun dengan para TikToker ya, lebih sejarahnya itu komputer yang ini sekarang. Saya pernah nyoba ya di apa namanya untuk menu saja, enggak cuma pakai mouse, bisa pakai layar sentuh. Padahal ya, kamu sering buat presentasi itu ya, keyboard itu pakai sentuh itu bisa Mas, canggih mana gitu ya, koyo biyen. Iya jelas, bisa. Itu spekernya, mohon maaf ini saya bukannya membandingkan apa namanya komputer-komputer yang ada yang kita punya, bukan saya membandingkan, tapi untuk speaker saja Mas Mbak itu sudah canggih. Kita nggak perlu pakai headset, nggak perlu memakai apa namanya tambahan sound speaker, ada juga yang berbentuk seperti jam tangan. Ya itu ini masih masuk full system, belum masuk full teknologi modern. Nah coba kita saksikan 10 tahun ke depan ya, semoga saja kita umurnya alhamdulillah bertambah ya, mau umurnya masih panjang ya, kita coba lihat 10 tahun ke depan seperti apa komputer perkembangan selanjutnya, itu pasti jelas. Next, komputer tuh bisa buat komunikasi, kalau zaman dulu nggak bisa zaman dulu nggak bisa.
Komputer sebagai alat hiburan. Contohnya apa hiburan? Enggak cuma game. Kita ingin melihat sebuah video ataupun film yang kita sukai, ya, yang kita sukai. Film barat itu kayak Fast and Furious yang Neo itu, wah jos mana yang beres itu pakai pokoknya apik ya semuanya, ngono ya apik. Komputer sebagai alat pendidikan, ya jelas. Kalau di sekolah itu sekarang sudah media pembelajaran sudah pakai lab semua Mbak ya. Ada yang sekolah nggak di sini Mas? Ya, masih ada yang sekolah apa udah kerja semua? Iya, medianya sudah modern ya. Maksudnya nggak pakai zaman dulu lagi. Misalkan menulis di papan tulis itu kan pasti kan sudah pakai media lab ya. Masih sebagian walaupun nggak full setiap hari, tapi kan sebagian sudah jadwal itu sudah pakai media semua. Sarana informasi jelas ya, karena kita butuh informasi yang lebih detail. Sarana usaha bisa. Contohnya kita bisa melihat di berbagai aplikasi seperti Lazada yang sekarang ini, Lazada, Shopee dan Tokopedia ya. Di situ banyak orang-orang yang membuka usaha lewat situ ya. Bahkan sampai antar paketnya luar negara. Emang Shopee bisa. Sebagai sarana kontrolisasi ya. Kontrolisasi itu adalah salah satu kontrolisasi memang komputer sekarang memang canggih Mas. Jadi kalian ingin mengontrol apa saja. Contoh. Kalian sedang mengetik salah satu undangan. Ya, ini lebih simpelnya saja, lebih mengetik undangan. Mbak Ita yang pernah buat undangan Mbak ya, jenengan itu. Nah, itu kesalahan, itu sudah sebuah kesalahan. Itu tinggal di backpass. Ya, kita salin di backpass CTRZ ya, atau CTRZ. Kita misalkan membuat salah di backpass saja, disalin atau lebih simpelnya dihapus saja, dihapus terus kalian langsung dilanjutkan, itu seperti itu. Terus sebagai sarana alat kesehatan, emangnya bisa unit kesehatan sekarang itu pakainya komputer yang full, mungkin yang namanya rumah sakit ataupun puskesmas komputernya udah canggih semua, full system, jelas saya yakin itu full system. Contohnya medical check up salah sitik di demo karo masyarakat Mas Mbak. Contoh sama meriang, kamu itu sakit nih, kamu sakit ya, kamu datang ke rumah sakit ya, kamu sakitnya misalkan flu, kok tiba-tiba kamu dianggap corona, opera di demo langsung ya, opera di demo langsung ke rumah sakit ya jelas. Itu makanya membutuhkan salah satu komputer yang mempunyai full system dengan teknologi yang canggih. Next bro, masih dalam lingkup manfaat teknologi. Yang pertama adalah pendidikan. Bu yakin ya? Iya. Saya sudah ada gambaran untuk pendidikan seperti tadi yang saya jelaskan. Terus yang kedua contoh di sekolah misal nggak cuma sekolah di pekerjaan kalian, misalkan ada sebuah seminar job work ya, job work. Misalkan kalian dalam pekerjaan kalian adalah terpilih salah satu untuk mempromosikan produk kalian ya. Contoh saja misalkan pekerjaan kalian didatangi oleh salah satu bintang Hollywood misalkan ya, bintang Hollywood dari Amerika Serikat itu yang paling terkenal, itu produk kalian akan diangkat ke sana misalkan ya, karena saking gak cuma di pendidikan. Lebih sering mendengar bahwa ada namanya studi luar negeri ya, studi luar negeri itu adalah dia dipanggil seperti itu. Lah, kenapa kok mereka tahu gitu loh? Mereka tahu. Itu kalau bukan dari teknologi sekarang dalam manfaat komputer banyak perkembangan website. Benar Google pencarian Google itu sih. Kalian datang ke unit kesehatan karena kalian sakit. Kalau tadi kan tentang bab penyakit ya. Kalau sekarang tentang prosesnya. Kalian datang ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Kalian misalkan masih sakit, terus data kalian belum ada misalkan, walaupun kalian warga situ ya, tapi kalian sakit, ketika kalian datang, maka data kalian yang masuk di situ adalah baru, new datation, nggak begitu singkat, maka ketika kalian datang lagi, prosesnya akan lebih singkat, seperti itu. Kalau pakai zaman dahulu Mas Mbak, antrenya bisa sampai 2 bulan, karena unit kesehatan dulu masih memakai komputer kayak kalian pernah lihat mesin ketik itu loh,
Kalian pernah lihat mesin ketik nggak? Walaupun itu hanya sebuah gambar, seperti itu. Mesin ketik. Terus manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu juga banyak sekali, ya, sehari-hari. Ya, contoh yang kalian kerjakan itu, kalian melihat HP, terus entah itu kalian laptop, entah itu kalian lihat apa, banyak sekali, ya. Oke, jadi itu saja. Untuk tambahan satu aja, ini tambah satu berkaitan dengan email. Kalian nggak asing namanya email, ya, elektronik, sebuah elektronik, surat elektronik itu adalah identitas utama. Sebetulnya itu adalah identitas utama kalian dalam menggunakan sosial media. Kalian tanpa email, kalian tidak akan bisa namanya login. Contoh kecil, game, benar, game pasti harus login dulu. Walaupun itu hanya menggunakan sebuah kata sandi, tapi kata sandi yang kalian gunakan itu adalah mencakup dalam email kalian. Lah, emailnya mempunyai merek yang dinamakan dengan Gmail, Google Mail, surat Google. Ya, itu adalah surat-surat identitas kita dalam bersosial media. Di komputer ada nggak? Ada, jelas itu utama soalnya. Makanya tiap orang saya yakin pasti punya email. Ya, walaupun itu bukan email utama, pasti punya, saya yakin. Seperti itu. Kita tambahnya itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Benar ya? Oke, terima kasih, tepuk tangan buat narasumber kita. Ya, alhamdulillah sudah selesai untuk pemaparan materinya. Gimana menurut kalian? Apakah bisa dimengerti? Bisa ya. Oke, untuk kesimpulan materi pada malam hari ini adalah bahwa pada zaman dahulu berkomunikasi sangatlah amat sulit. Sangat berbeda pada zaman sekarang. Pada saat ini perkembangan teknologi komunikasi sangat cepat dan mudah. Sesuai dengan perkembangan zaman teknologi komunikasi, semakin cepat berkembang dan terus berkembang, nggak bakal mudun. Apalagi di Indonesia, semuanya menggunakan teknologi. Bahkan kalian banyak di sana, ya. Terserah kalian mau tanya apa tentang teknologi, nanti tanyakan aja. Oke, paham sampai sini? Oh iya, pertanyaan. Oke, sebelumnya dari rekan ada yang mau tanyakan nggak? Tadi yang rekan Nita, ya, gimana? Ya, silakan. Buat kakak-kakak bisa ke sini, narasumber, terus yang itu rekan Arifuddin, terus rekan Gali, niki rekan Fani sini, Mas. Nah, kita nanti diskusi bareng-bareng ya di sini, mecakan tentang teknologi. Oke, silakan bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Nureski. Ya. Izin bertanya, Mas. Silakan. Jadi kan teman-teman akan sangat bermanfaat sehingga dapat. Terima kasih. Terima kasih buat rekan siapa? Wildan. Ya, nih. Bagaimana cara memelihara laptop dengan baik? Nah, biasa nih yang wong awam tuku laptop, terus bagaimana sih agar melindungi laptop ben penak, ora error, ora kok angel kok didine gitu ya. Oke, nanti bisa dijawab oleh siapa ini narasumbernya? Gimana? Ya, nanti bisa dijawab oleh narasumber kita yang paling ganteng dan gagah ini, rekan Galih. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, untuk laptop itu sering rentan terkena debu, Mas. Maksudnya ke alat, maaf ya, maintenance virus. Nah, kepencet nanti ngeinstal aplikasi yang tidak sesuai.
Nah itu biasanya itu virus. Nah yang diperhatikan itu biasanya itu kalau kalau bajakan ya biasanya Giga Purbalingga atau Kuiha itu kan untuk download file-file itu biasanya belakang filenya itu ada tulisan websitenya itu. Nah terus jangan itu sih mas, jangan apa, jangan lupa update lah. Soalnya kalau update itu kemungkinan besar buat Windows, antivirus yang ada di dalam Windows itu biasanya ikut update. Nah gitu. Cuma kalau mau apa ya, ya emang bikin lemot sih. Jadi mending aktifkan antivirus bawaan, terus Windows update-nya matiin aja, yang diupdate itu Windows update-nya, Windows antivirusnya aja. Terus nggak usah pakai antivirus tambahan mas, soalnya biasanya kalau antivirus tambahan kayak Smadaf, Zemana, CC Cleaner dan lain-lain itu malah bikin berat. Biasanya bikin berat mas. Jadi kalau antivirus bawaan itu udah aktif, terus kita tambahin untuk Smadaf, biasanya kadang bentrok. Dan Smadaf biasanya memblokir beberapa ekstensi yang mungkin dari aplikasi bawaan, mungkin aplikasinya jenengan opo mem buka aplikasi sekolah opo nginstal ngono kayak biasanya gue nganu kehapus. Terus sering-sering dibersihkan aja mas itu nih buat intake kipas. Kan kalau di laptop kan ada jalur masuknya udara kan. Lah itu dibersihkan aja pakai cotton bud. Nah, cotton bud di apa ya? Dicangkal-cangkal dikit. Nah, terus buat exhaustnya juga kalau sekiranya laptopnya udah berumur, coba bongkar aja. Nanti pas dibongkar itu dilihat kipasnya. Kipasnya itu kan dibersihin pakai sikat gigi aja mas. Itu lebih aman. Kalau enggak ditiup cuma pakai kompresor. Jangan pakai biasanan gitu loh. Ini biasanan kan kok air liur teman-teman. Terus jangan lupa upgrade RAM. Sekarang minimal RAM itu 8. Kalau laptop jadul biar kenceng kayak pakai SSD. Jadi tahu SSD nggak mas? Oh, jadi kan biasanya laptop itu ke rentan lebih lemot daripada SSD ngono loh. Nah, saran buat untuk dipakai jangka panjang mending pakai SSD. Jadi kalau harddisk bawaan bisa dijadiin eksternal. Kalau nggak mau ya kadang beberapa laptop ada nyediain slot DVD, itu lebih cepat dan lebih tahan. Itu juga tahan umurnya. Oke, gimana? Udah puas dengan jawabannya? Ya puas mas. Oke, Terima kasih. oke. Nanti tambahan buat iku menjaga laptop jangan sampai suhunya panas ya. Suhunya panas. Nah, nek semisal semisal panas ki, ya dipateni ora. Ojo gunakan terus. Jangan sampai overheat ya. Terus biasanya kan wong wedok apa wong lanang rekan dan rekanita semisal mau menggunakan laptop itu bisa di-refresh dulu mau menggunakan ya, di-refresh. Terus keyboard kan biasanya do kotor ya kayak diresiki nganggo kuas bisa. Kuas sing cilik ae. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nafiratul Hibna, biasa dipanggil Vila. Ya. Saya mau bertanya, kan punya akun, tapi ki koyo hilang, kayak sih. Kok untuk hilang, bisa dikembalikan atau tidak? Akun Instagram. Akun atau Sudah itu. Nah, pertanyaan ini sangat bagus Ki, yang sering terjadi di kaum Hawa.
Nah, seorang ganti-ganti sosial media baik itu WA, Instagram, ono papa. Akun ya, karena tiba-tiba secara tiba-tiba. Ini menurut sepengetahuan saya, karena akun Instagram atau akun yang lain itu kan karena kita masuk menggunakan akun Gmail ya. Kalau kita Gmailnya itu ingat tadi yang disampaikan Edwin, akun Gmail itu kan sangat penting, maka bisa untuk masuk semuanya ya Mas ya. Karena kehilangan HP, misalkan HP ke flash dan sebagainya, kita kan bisa login ulang. Tapi karena kalau akun Instagram hilang secara tiba-tiba dan HP-nya dalam keadaan sehat walafiat ya, jadi mungkin itu kehack, dan kehack itu berarti tidak bisa kita login ulang dengan menggunakan akun tersebut. Kita bisa mengembalikannya dengan cara yang namanya apa ya, hacking gitu ya, kayak tracking apa, backtracking ya. Kayak backtracking itu ada konsep di mana itu bisa untuk mengembalikan akun kembali. Itu namanya backtracking ya Mas. Yo Mas Edwin, itu yang pernah backtracking, dan itu ya belajarnya agak ribet, saya sendiri juga enggak bisa, mungkin Mas Edwin bisa ya. Kalau untuk mengembalikannya dengan cara seperti itu, dengan cara yang lain, tanpa misalkan kita mau masukkan ulang Gmailnya, passwordnya, dan tidak bisa lagi, biasanya kita disuruh verifikasi email yang kedua. Biasanya email kedua nanti dapat notif akun verifikasi, nomor kodenya itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk yang kehack dan sebagainya, tiba-tiba akunnya dipakai orang lain, itu berarti kan, dan data-data akun media sosial itu jangan di login ke banyak tempat ya. Banyak tempat, misalkan pinjem laptop teman, kita login sini, besoknya kita ada laptop lagi pinjem ke sana, ke warnet dan sebagainya, mungkin itu bisa disalahgunakan oleh yang punya warnet atau yang itu. Terus cara selanjutnya yaitu kita jangan membatasi akun media sosial kita dengan verifikasi nomor handphone. Kan ada orang, ini tentang Gmail ya, misalkan Gmail kita mau masuk, sudah masuk di HP, dan orang lain mau masuk menggunakan unit yang lain, komputer atau laptop yang lain, secara otomatis nanti notif di HP itu akan langsung muncul. Nah, itu gunanya verifikasi nomor HP. Dan nomor HP pun diusahakan jangan sampai keblokir atau ya hangus lah ya. Itu karena kalau keblokir, kehangus juga tidak bisa masuk. Jadi caranya yaitu jangan, yang pertama tadi jangan diloginkan ke banyak tempat, cukup beberapa, misalkan punya mbaknya ada 2 laptop, ya udah 2 laptop saja sama HP cukup. Terus misalkan kalau mau ke login yang lain, dan jangan sampai lupa di logout dan di del data data masuknya itu menggunakan Ctrl Shift Alt del itu ya. Nanti di situ ada notif, ada perintah untuk menghapus password dan Gmailnya. Mungkin itu yang menurut saya ya. Data flash disk. Kalau data flash disk, kalau flash disknya itu kayak kembali lagi, kalau flash disknya itu dalam keadaan baik-baik saja dan tiba-tiba hilang, itu kan karena terkena virus ya, virus shortcut dan lain sebagainya, itu bisa dikembalikan. Ya, itu bisa dikembalikan file-filenya yang tadinya hilang, entah kemana, tiba-tiba kosong, kita lihat properties kok juga nol byte ya, nol data, itu bisa dikembalikan dengan catatan flash disknya itu tidak rusak. Ya, flash disknya itu connect, misalkan kita tancapkan ke laptop, itu masih terkonek dengan laptop,
masih terdetek lah, bahasanya terdetek. Tapi kalau sudah tidak terdetek berarti kan itu dari fisiknya flash disk, jadi tidak bisa dikembalikan lagi ya. Tapi kalau flash disknya masih terkonek dan dan di datanya itu sudah hilang semua, atau namanya biasanya itu terkena virus shortcut, itu hilang semuanya, entah data apa, tapi ternyata di properties itu masih ada data sekian masuk tersimpan gitu. Dan itu kalau kita praktekkan hari ini bisa enggak? Ya, ini praktek nanti aja. Oke. Nanti mungkin ada waktu tersendiri untuk bagaimana sih caranya. Kita kan kalau ngomong teori kayak gini, kalau teknologi itu tidak sah kalau kita belum praktek ya. Makanya kita ngomong aja teorinya dulu, nanti prakteknya kita bisa agendakan di lain waktu kesempatan itu. Dan intinya ya kalau flash disk itu bisa dikembalikan ya, dengan catatan yang tadi flash disk itu dalam keadaan sehat, tidak rusak dalam bentuk fisik. Mungkin itu ada lagi, silakan. Sudah. Ya, sedikit tambahan dari Mas Fani. Untuk seandainya akun IG kita terkena hack, saran dari saya bisa meminta bantuan dari teman untuk melakukan report atau lapor. Jadi seandainya IG-nya Mbak E kena hack terus digunain buat yang aneh-aneh, bisa minta bantuan yang lain buat di-report supaya akun IG itu nonaktif. Terus saran lagi dari saya, email yang satu itu nanti di email pemulihan masukkan yang email yang satu nih. Bisa, jadi seandainya email ini lupa atau gimana, bisa minta recovery yang email sebelumnya. Terus jangan lupa dicatat tanggal pembuatan email, terus tempat, terus sama HP yang dipakai buat pertama kali buat. Soalnya dulu saya kan pernah jual beli akun game itu kan pas zaman COC, terus dilalah kehack. Nah pas kehack itu kan diganti semua. Nah untuk mengembalikan itu perlu ngisi kayak kuesioner gitu loh, kayak kuesioner buat dikirim ke Google. Nanti untuk mengembalikannya itu perlu itu tanggal pembuatan, nama HP yang dipakai, sama daerah biasanya gitu. Terus satu lagi email pemulihan tuh. Jadi untuk jaga-jaga mending buat 2 email. Yang email utama jangan lupa masukin nomor HP, email pemulihan, dan satu lagi verifikasi 2 langkah. Jadi jika kita masuk ke perangkat lain nggak langsung masuk gitu loh, harus ada kayak apa sih, kode buat dimasukin. Nah terus jika andai masuk ke warnet terus billingnya habis atau gimana, entah itu Instagram, Telegram, Facebook, atau bahkan akun Google, bisa masuk ke pengaturan akunnya masing-masing. Nanti di situ ada riwayat masuknya. Nah dari riwayat masuk itu nanti bisa di logout. Jadi yang tadinya masih kesimpan itu bisa keluar sendiri gitu. Gimana? Udah puas? Nah, ada pertanyaan lagi, satu lagi nih. Ya, silakan rekan Nita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nurul Aini Marjemah, biasa dipanggil Nina. Izin bertanya kepada kakak-kakak, untuk kita bikin makalah itu kan biasanya menggunakan Microsoft Word. Nah, kalau Microsoft Word itu waktu di save itu kan nggak bisa langsung dikirim ke WA. Biasanya itu kalau dikirim ke WA terus bukanya dari WPS itu kan berantakan. Nah, solusinya itu kan salah satunya diekspor ke PDF dulu. Tapi itu kan kalau bagi saya agak rumit, kadang bisa, kadang juga enggak lah. Pertanyaannya, cara lain selain ekspor ke PDF dulu itu gimana? Supaya enggak ribet gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ini buat mahasiswa biasanya ya, seperti kita juga. Cara lain agar mengekspor seperti metik makalah agar enggak rancu kembali.
Eh, nanti pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan Iwan. Nah, ini pakarnya dari segala pakar ini. Oke, rekan Iwan, kepadanya saya persilakan bisa maju ke depan untuk menerangkan ini. Silakan. Oke, tadi gimana? Cara lain agar iku save selain ke PDF. Mengetik dari Word, mau kirim di WA kan harus di PDF dulu, ekspor PDF. Nah, agar nggak morak-marik, ada cara yang lain nggak selain ekspor ke PDF? Maksudnya mau ngedit di HP gitu, Pak? Enggak, cuma buka. Buat di laptop. Buatnya di laptop. Terus dikirim lewat WA. Kemudian oh, maksudnya intinya mau dibuka di HP gitu, Pak? Mau buka di HP. Kalau karena mungkin keterbatasan perbedaan apa ya, platform, memang kadang seperti itu. Maka kalau enaknya emang di PDF, kemudian bukanya di HP itu bisa juga selain WPS kan ada juga. Kalau yang lain mungkin seperti Google Doc seperti itu ya. Tapi itu kan menambah aplikasi lagi. Kalau memang tidak mau diedit hanya untuk ditampilkan, mungkin diekspor ke selain PDF kayak, jadi sebelum di convert ke PDF, PNG kayak gitu. Tapi itu lebih ribet lagi ya. Emang beda, emang jelas-jelas beda. Mungkin tidak ada terkait sama yang buat Microsoft, maka dari itu berantakan. Lah itu gunakan aplikasi lain kalau memang masih nyukup untuk install yang lain. Kalau enggak, kalau PDF emang masih berantakan juga? Enggak sih ya. Ya itu emang kalau bentuknya file emang enaknya PDF. Soalnya fleksibel sih kalau PDF itu masih bisa diedit, kemudian dibuka di berbagai platform bisa seperti itu. Ya itu salah satunya kalau tidak di gimana lagi. Ada yang mau nambahin? Kayaknya tidak ada seperti itu ya. Oke. Gimana mbaknya? Udah puas belum? Nah, gini. Kalau pakai yang lain maksudnya selain WPS mungkin yang Word di HP ada nggak sih? Ada sih ya. Nah itu seperti itu mungkin. Nanti ganti jangan pakai VPS. Yang biru itu sih ya, itunya, doc itu. Nah, itu bisa. Kalau sekarang malah aku enaknya pakai Google Doc sih. Google Doc dimanapun masih sama settingannya. Entah di HP, entah di itu kan itu basisnya online soalnya. Nggak perlu nyimpen juga karena itu sudah otomatis nyimpen di cloud. Seperti itu tinggal kirim sharing linknya saja. Nanti siapapun bisa buka, tapi via web browser. Tidak, maksudnya kan semua HP kan ada browsernya sih ya. Nah itu cukup pakai browser sudah bisa melihat seperti itu. Oh, benar kok, Google Doc. Google Doc itu seperti Microsoft Office-nya, tapi yang dibuat oleh Google. Ada spreadsheet itu yang penggantinya Excel, ada Power Slide yang gantinya PowerPoint itu. Oke? Google Slide tinggal Power Slide. Oke, terima kasih buat jawabannya. Berarti pada saat kalian mau convert itu kan ada apa namanya bagian-bagiannya ya, PDF, terus Word. Nah itu bisa dipilih. Nah nanti untuk jawaban-jawaban ini, semisal kalian butuh solusi dan jawaban, nanti bisa datang ke posko kami, ya. Posko kami berada di rumah rekan Wafik. Main-mainlah ke sana.
nggak apa-apa, kami terbuka setiap malam ya. Kita sharing-sharing, Pak gawe channel YouTube, Pak nambah akun apa berilah ya. Ojo sungkan-sungkan dodolan ring posko ya. Ben kami ben ono kegiatan lah ya. Itu ya, pada main ke sana. Oke, terima kasih. Terus setelah ini kita mau mengadakan sebuah kuis nih. Nah, kuisnya Oh ya, tadi yang tiga anak ini ya, ya rekan, tiga orang ini. Oke, silakan bisa maju ke depan, Mas rekan Wildan, rekanita Villa, terus rekanita Nina. Ini ada hadiah nih dari kami. Silakan bisa maju ke depan. Ayo. Nah, bisa memilih sendiri nih, banyak bagus sekali. Gratis buat kalian. Waduh. Ya, yang tadi bertanya salah dewi rekan-rekan kita sing ora takok yo. Enggak ada foto. Ya, ini ada fotonya nih. Ini ada fotonya. Gak apa. Mas Wildan. Oh, berarti yang satu besar, yang satu kecil. Nah, yang apa? ETS kecil. Ada enggak? Aduh, kayak pasar nih ya. Pancen kamu hawa ki pengen enggak. Ayo Mas Wildan, rekan Wildan sini. Nah, oke, koyo masih sat pil Mas, dua Mas. Besar satu, kecil satu. Oke, terima kasih buat penerima tepuk tangan buat semuanya. Oke, nah terima kasih ya yang sudah bertanya, itu oleh buat kalian. Nah, terus setelah ini nanti kita akan mengadakan sebuah kuis. Nah, yang pertama kalian bawa HP enggak? Silakan dikeluarkan semua HP-nya. Kayak aku tanya, nggak apa, yang penting kita keluarin dulu aja. Ada yang baterainya habis? Nggak ada ya? Oke, keluarin semua. Nah, nanti untuk kuisnya ini akan dipandu oleh rekan Iwan. Nanti bisa didengarkan instruksinya, suruh ngapain aja, nanti dilaksanakan. Oke. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, silakan dibuka dulu HP-nya. Pinjem atau beli? Ya lah. Dikasih tahu. Aduh, tiga retik ya. Oke, wis dibocor tak bocor kesan. Nanti kuisnya ada hadiahnya. Siapa yang dia betul, yang benar 100 ora ono remedi. Nah, remedi sing ora remedi niku duwe hadiah. Ya, sing remedi ya ora duwe hadiah. Tuh. Oke, silakan rekan Iwan bisa dijelaskan. Oke, sambil menunggu itu jadi ya, rekan-rekan kita semua, pokoknya di era zaman sekarang jangan kalian kudet ya, selalu update. Nek wong lanang ya update yo sing ora-ora Mas, yo. Link ngopo ki tak sera nyokrone iki beres ke berapa menit, berapa detik jangan gitu. Ya, link sing beres-beres sing bermanfaat. Contoh dakwah. Nah, ceramah sapa ki. Nah, yang penting tetap dia berlabel Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Asik. Nah, oke gimana? Oke, sudah. Oke, monggo dipersilahkan. Yuk, yang sudah buka HP-nya, silahkan dibuka web browsernya. Web browser itu Chrome atau internet dari bawaannya HP atau UC browser. Kalau yang pakai UC browser ada kan? Oke, silahkan diketikkan menti.com gitu saja, nggak usah pakai www, nggak apa-apa. Menti.com, kemudian masukin kodenya. Sambil menunggu tak pakai das dulu biar kelihatan mahasiswa ya.
Kalau sudah silahkan disubmit, dikasih love dong atau kucing, nanti keluar di situ. Yang rekan-rekan kita, rekan ayo silahkan diikuti Kasih instruksinya. Ini kucing, bukan iblis ya. Ini berapa sih yang hadir? Di daftar hadir berapa itu? Ikut semua atau tengah tiga? Sekitar ada 10.000 nih rekan. 10.000. Iya betul sekali 10.000. 10.250 sepertinya. Ya. Oke. Oke, silakan diklik-klik saja itu love sama itu buat ngasih koneksi ke sini. Sampai sedengane HP-ne pecah, apa? Oke, jika sudah sambil nunggu yang lain. Kita next. Oke, itu silakan dikasih impact atau pendapat kalian tentang materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Nanti akan keluar di sini. Saya harap jangan toksik ya kalau ngasih pendapat. Oke, Mas. Jangan toksik ya, silahkan Enggak tahu. Kerahasiaan terjamin di sini, nanti keluar kata-katanya toh. Cuma 2 kata, yaitu kesempatannya silahkan diisi. Bisa bagus banget atau nambah dong kayak gitu boleh. Silahkan diklik Mas, disubmit, kemudian kita lihat apakah di sini keluar punyamu. Bagaimana materi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Komang, kemudian mas-mas yang lain. Bapak. Ya, itu ya. Contohnya di sini ada yang tentang teknologi. Ya, yang saya harap tidak begini sih. Kalau ini kan materinya ya, maksudnya bagaimana itu pendapat kalian tentang yang sekarang tuh gimana kayak gitu. Yang kamu rasakan aja, atau ngantuk kah, atau jajannya kurang kayak gitu, nggak apa-apa. Ayo, ini masih 1 orang kelihatan di sini yang submit, nggak usah dipikir karena ini tidak masuk poin ya, nggak apa-apa. Iku tuh ngerjakke UNBK loh Mas. Tidak ada remedi. Ayo silakan diisi aja. Apalagi menentukan kelulusannya. Nah itu. Ayo silakan, ayo terus di vote tap layar guys. Ayo rekan-rekan kita semua diisi, ayo semangat. Nah apa tuh, cukup seru. Cukup seru. Kurang memuaskan ya. Kurang memuaskan, nggak apa-apa. Terus aja. Ente kadang-kadang kayak gitu ya. Ini boleh komen yang negatif atau positif ini rekan? Iya nggak apa-apa. Oh iya semuanya, silakan. Mau negatif mau negatif semua nggak apa-apa. Kami tampung semua. Ayo. Kodenya itu di atas 8190. Mohon maaf ya pakai bahasa Inggris ya. Itu ada yang kasih emoticon lope. Ya, oke nggak apa-apa ya. Ada yang kasih juga cuma Y kayak gitu ya. Nggak apa-apa Y. Iya, berarti dia cuak itu rekan. Y-nya kurang besar ini ya. Cuma dasar-dasar teknologi ya, karena kita juga materinya kalau mau yang atas-atas takut nggak sesuai ya. Iya betul sekali. Intinya ini tadi materi cuma dasar ya untuk mengenal teknologi. Ayo silakan terus di vote. Tap layar. Ya, oke. Ada berapa rekan? Baru 14 nih. Baru 14. Waduh udah 5 jam baru 14. Ayo yang lain mana tap layar guys? Oh nggak apa-apa. Yang tadi absen berapa jumlahnya Mbak Ita? Yang absen tadi jumlahnya berapa kira-kira? Yang absen tadi ada berapa juta orang ini? Atau berapa miliar? Tadi absen di mana? Maksudnya kan biar ikut separuh lebih lah gitu ya. Biar ada separuh ya Kak? Ya. Ini baru 16. Baru 16 orang rekan dan rekan kita. Silakan diisi. Kelihatan gak sih? Ketua Ibnu nih di mana nih? Ngisi apa enggak nih? Ngisi ya. Nih ada yang bilang boring Mas, kayak gitu. Nanti kita lain kali kita tambahkan reprok atau apa di sini. Oke, siap. Kita tambahkan nanti apa? Terserah Deni Caknan kayak gitu. Nah, ya ada yang Sherlock juga di sini. Apa terus apa itu yang gokil ada enggak Kak, rekan? Nah, apalagi nih? Ayo diisi tap layar guys. Emang 17 tok ya? Mbak Ita berapa tadi? Oh 30. 30 miliar orang, masa yang isi masih, oh salah ya.
Ayo, silakan. Rekan dan rekanita. Kami tunggu partisipasi kalian untuk meramaikan ini, kuis ini. Makasih. Tenang. Nanti dapat hadiah ya rekan. Insya Allah dapat. Wah, dapat hadiah nih. Hadiah teman mengenang buat kalian nanti, insya Allah. Ya, maka Bermanfaat. dari itu harus diikuti dengan seksama. Kali ini nanti sistemnya banyak-banyakan poin ya. Nanti setelah ini saya jelaskan dulu. Nah, setelah kalian ngisi nanti mau dijelaskan sama rekan Iwan. Ayo. Udah berapa itu rekan? Baru 24. 24 kurang berarti kurang 16.000. 16.000. 6.000 ya? Ya. Ayo rekan dan rekan kita yang belum bisa 25. diisi. 25. Atau ada yang nggak bawa HP? Ada yang nggak bawa HP? Ada nggak? Ada yang nggak Mau bawa dibeliin katanya, Pak? dipinjemin Oh. mau Mas. Dipinjemin nggak apa-apa? Ya, nanti Ipon ya. Hadiahnya itu. Oke, Ipon. sambil saya jelaskan ya. Nanti ini ada beberapa pertanyaan terkait materi tadi, terkait pengetahuan umum seperti itu. Jadi kalian ini konsepnya banyak-banyakan poin dengan cara ya yang utama benar ya, menjawab dengan benar, kemudian cepet-cepetan menjawab karena lebih cepat, lebih banyak poin. Maka dari itu jangan tanya-tanya, jangan menunggu yang lain. Jawab aja secepatnya seperti itu ya. Kemudian nanti akan keluar klasemennya, kita cari tahu siapa yang lebih banyak poinnya ya. Modelnya pertanyaannya di sini adalah multiple choice yang pertama yaitu ABC. Tinggal memilih, tinggal cepet-cepetan memilih. Ada juga yang modelnya mengetik ya Mas Galih. Ada yang ngetik ya. Nanti siap-siap saja ada yang mengetik kemudian disubmit seperti itu. Jadi usahakan jangan tipu ya, jangan tipu karena itu tipu satu huruf bisa berarti salah ya. 28, sudah 28 orang di sini? 28. Ayo, kurang berapa lagi? Berarti 2. dua. Oh ya, 2. Jawab pakai sing cepet berarti rekan-rekan kita. Kodenya ini, Nek Mas. cepet berarti untuk poin ini akeh. Wes kodenya. Ah, Sudah. Sudah submit ini kata-kata. Sudah, Pak. Oke. masa Kak bisa Ya, itu isikan nama kalian, nama panggilan aja nggak apa-apa. Diusahakan jangan nama samaran ya, biar jelas nanti pemenangnya siapa. Nama kalian. kalau kalian, nama Nama? itu gimana rekan? Telahan berarti apa bahasanya? Oh, telahan. Nama sebutan, nama apa? Iya. Nama panggung ya. Nama panggung. Gak Iya. apa-apa. Kalau mau nama panggung di belakangnya. Yang penting ada nama asli kalian dulu. Oh iya, yang penting nama kalian asli, belakang kasih Isikan nama panggung. nama, kemudian join ya. Join. Kalau baru 26. Sama dilihat apakah gambar kalian di sini muncul? Ada ya? Wih. Bentar, oke. Ada yang gambarnya kucing di sini, siapa yang kucing? Itu ada yang kucing tuh. Kucing atau keledai itu? Ada yang Oh. sepur ya. Ya. Kurang 5 orang atau berapa nih kalau 25? Kurang 4. Di refresh. Yang keluar di refresh ulang. Iya, lagi. Yang keluar di refresh, masuk lagi ke awal ya. Kodenya di atas itu. Mungkin yang keluar seperti itu gangguan jaringannya ya. Jadi ya berarti itu nasib kalian kalau yang tiba-tiba keluar nanti mungkin ya. Belum itu ya. Belum rezekinya. Iya. Nasib ya. 26, 27, 27. kurang 2 lagi kalau tadi 29. 29 tok. Walah. Koyo nakan temen oke. 28. Satu lagi ada? Satu lagi. Enggak ada, Pak. Kalau enggak ada tak mulai apa? Sekarang juga. Oke, sudah ya. Kita Mulai, tutup, rekan. Oke. Ya, silakan. Ingat ya sudah nambah ya. Oke. Siap-siap. Kita akan mulai.
Ingat tadi ya, saya sampaikan cepet-cepetan, nggak usah tanya-tanya temennya ya, karena itu menentukan berapa banyaknya poinnya. Oke, kita mulai 3, 2, 1, silahkan dijawab pertanyaan yang pertama. Apakah sudah keluar? Di refresh, kalau tidak keluar. Oke, waktunya cuma 5 detik tadi ya. Sorry nih, waktunya settingannya emang seperti itu. Emang lama ya rekan. Oke, 3, 2, 1. Tim up habis. Nah, yuk. Iya, karena kenapa ini kok banyak yang salah? Kok banyak? Tenang, nanti bisa Tenang dijelaskan ya. Kalian Ini bukan lihat, pasar. lihat brosurnya tidak? Tadi dijelaskan ya. Ya. Namanya Komang Edwin Maulana. Ya. Alah. Aduh. Itu hasilnya apa rekan? Banyakan yang salah. Ya, yang benar 13. Yang bener cuma 13. Asyaallah. Yang jawab Arif dan Komang 3, kemudian yang jawab Lutfi dan Iwan 12. 12. Banyak juga ini ya. Karena kita di depan mungkin ya. Iya, ini Lutfi, ini Iwan ya. Kita lihat ya, siapa ini pemimpin klasemen yang pertama? Siapa itu? Wilah ya. Apa sih Pak? Wildian. Wildian ya. Itu siapa namanya? Wildian. Oke. Yang pertama Wildian. Kemudian Ina. Tenang, masih banyak pertanyaan, masih ada kesempatan kalian untuk menyalip ini semua. Ini namanya benar-benar kayak gini ya. Bordin ada ya? Bordin ada. Sawati. Waduh. Pancen memang namanya kayak ini gitu. Wildian siapa Wildian? Wildian ada Wildian. Oh, Wildian ini yang tadi. Sultan ada mungkin ya. Kuculuk ini yang enggak ada, ini pasti kuculuk ini. Kuculuk. Hah? Kok bisa kuculuk ini piye? Astagfirullahaladzim. Kuculuk nih. Ini dimenangkan siapa itu? Masih ranking yang kedudukan rata serkan. Yang di atas Wildian, kemudian disusul Ina dan Bordin yang ketiga. Oh ya. Ini yang buat apa tuh? Buatkan 3 pilihan, tidak sampai 10. Biasa. Gimana lagi? Aduh. Workshop teks. Ini agak mengkelabui ya, yang pilihan yang pertama sama yang kedua ya. Silahkan kalau mau protes sama membuat soalnya di belakang sana aja. Gak apa-apa ya, dimaklumi ya, dimaafkan. Oke, kita lihat siapa pemimpin klasemennya. Bismillahirrahmanirrahim. Wildan apakah disalib? Iya, iya. Siapa itu? Siapa nih? Treng. Oh. Ternyata kuculuk naik. Kuculuk ini jawab tercepat Mas Lutfi. Insyaallah, kucul ini hebat. Oh tadi habis di kompor-kompor ini rekan. Langsung dia bangkit ya. Wah, insyaallah, hebat. Wildan sama Ina masih kejar-kejar. Oh, masih berada di papan atas Wildan sama Nina. Kemudian Sultan tergeser. Oh, Sultan kegeser ke bawah. Sultan tergeser dari 10 besar ya. Tidak itu ya. Ya, Ini sangat berarti turun. kompetitif ya. Sangat banget. Oke, lanjut gimana nih rekan? Oke. Pertanyaan ketiga dari 12, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ayo. Yuk. Silahkan dijawab dengan tepat. Komputer zaman dahulu digunakan untuk makan. Untuk nonton TV. Silakan. Langsung yang cepat. Udah. Udah. Apakah nih? Jawab semua. Kocok gimana nih kocok nanti lihat. Lalu kita lihat ya, apakah Apakah naik ke atas atau turun ke bawah? alat komunikasi. Alhamdulillah ini jadinya ikut semua ya. Masih banyak yang salah ya, ternyata 6 orang ini tadi mungkin nge-game aja di belakang kayak gitu ya. Jadi oke. Ancan. Kita lihat siapa yang poinnya naik nih. Oh, masih sama ternyata. Ini
fastest, yang tercepat tetap kuculuk ini. Sudah siap untuk pertanyaan selanjutnya? Oke, lanjut ya. Semoga yang untuk kali ini, untuk yang mengetik di pertanyaan nomor berapa mas? Nggak tahu ya? 6 ya kayaknya. Oh iya, kucul kayak gena mesti ya. Silahkan dijawab. 1, 2, 3, siap. Ayo. Nama alat untuk menghitung yang pertama kali ditemukan manusia. Nah, ayo. Menghitung. Menghitung. Apa ya? Kalkulator. Iya mungkin ya. Atau itu. Oh ini nulis ya, ngetik ya. Diketik. Mohon maaf ya. Ayo. Tidak. Oh alah, angel ternyata surah. Salah angel. Salah kabeh ternyata. Salah semua ya rekan. Salah. Wah. Salah berjamaah jadi. Salah berjamaah. Enggak apa-apa ya. Berarti kalian kurang solid ini. Ada apa ini kalian rekan dan rekanita? Karena salah semua, maka tidak akan berpengaruh ya, masih tetap aja ya? Berarti masih tetap itunya ya, peringkatnya. Masih unding ya. Oke, next ya. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Kelima, 5 Bok. Kita hitung, 1, 2, 3, silahkan dijawab. Apakah mengetik lagi? Tidak ya? Nah. Look at your phone. Kata to compute diambil dari bahasa apa nih? Bahasa apa nih? Bahasa Simbang Wetan mungkin ya? Iya, bahasa Simbang. Jaksel, bahasa Jaksel ya mungkin ya? Bahasa Zimbabwe. Bahasa Bahasa isyarat. Oke, sudah berakhir. Iya. Kayak salah ya ternyata ya. Gimana itu hasil diagramnya rekan? Sebentar. Saya rasa yang histeris ini yang salah ini. Oh iya. Banyak juga ya. Yang rekanita ini ya, kemungkinan yang salah. Prancis ya sih? Nggak ada Prancis sih. Kita lihat. Iya. Wildan bener lagi ternyata. Wildan bener lagi. Kucuk salah ya. Wah itu Kak, itu tuh udah, itu bener Kak. Ya. Kucuk turun. Kucuk turun, wah kasihan Yang tercepat di sini adalah Iam ya. Kemudian Nafi naik ke atas, Ina turun. Oke, kalian harus bersama-sama bekerja sama untuk menurunkan Kutluk ke klasemen bawah ya. Ayo kolaborasi kalian. Oke ya. Itu Wildan masih di papan atas loh. Masih. Masuk Karena kalian orang pinginnya ini dua. bener Iya. sama cepat jawabnya. Oh iya, bener cepet. Iya. Beres wih. Dapat poin banyak. Kita lanjut ke Soal pertanyaan berikutnya ya. ke-6 ya. Nah, next. Siap-siap, perhatikan HP kalian. 1, 2, 3. 3. Konsentrasi. Apakah Ayo cepat. sesulit tadi? Nah. Ada berapa jumlah anggota kelompok 15? Ayo. Berapa itu? Silahkan dihitung yang di sini ada Silahkan tadi. dihitung. Cepat loh. Ayo. Iya mungkin. Iya. Diketik pakai angka. Diketik pakai angka ya. Diketik pakai angka. Ayo. Waktunya 10 detik lagi. 10 detik lagi. Jangan sampai salah ya. 2, 1. Waktunya habis rekan. Habis. Bener semua ya? Yang benar berapa nih? Yang benar 11 orang. 1000 ini berapa nih? 1 juta. Ngawur ini berarti kan. Kelompok 15 jawabnya 15 ya. 15 jawabnya 1 T itu 15. 1 triliun ya. Oke. Walaupun Saya rasa Kutluk ke bawah lagi nih. Oke.
dapat poin ya. Oh, itu siapa itu? Ternyata Wildan salah ini. Oh, Wildan. Oh, itu Kak. Ya. Iya. Oke. Kembali lagi seperti tadi. Kembali lagi seperti Posisi semula. satu Wildan, Posisinya. yang kedua Ina sama Kutluk yang kedua. Ketiga. Koclok pancen ke. Wildan jos terus Nina. Oh. Iki sing ngisor tuh ngopo kae yo? Tuh jawab ora. Yang enggak kelihatan enggak tahu ini. Oke, pertanyaan yang ketujuh. Ayo next. Siap-siap. Bener cepat. Apakah teknologi lagi atau kelompok KKN lagi? Iya. Ini pertanyaannya. Silakan dijawab. Silakan Kepanjangan dijawab. dari email apaan? Kepanjangan dari email. Apakah ekonomi? Ngetiknya priye ya? Ketik ning keyboard ya. Ning Oh kono ora? iya ya. Jangan sampai tipu ya. Ini Aja di. iki akeh sing tipu iki mesti. Iki coke salah kabeh ki rekan. Coke tok. Sing bener apa le? 3, 2, 1. Satu. Oke. Iya. Gimana? Yang benar adalah electronic mail. Electronic mail. Ah. Tapi yang jawabnya pakai T sudah juga benar ya itu ya. Yang tengah itu benar juga. Elektronik pakai T benar 3 orang. Kemudian yang electronic mail tepat sekali ada 6. Gmail itu apaan? Enggak tahu lagi. Gmail, alah. Delok YouTube ya, delok akun, alah. Aku ora ngerti ya, delok. Kita lihat apakah Kita lihat. Bis. berubah klasemennya. Belum ini. Nah. Iya. Nah. Oh. Us. Ternyata nape ke atas ya. Yang atas apa itu? Yang merah. Masih Wildan ini. Masih yang pertama. Wildan. Apakah Wildan akan bertahan? Yang lain pada tidur kok yo. Bisa pertanyaan kali ini. Tapi jaraknya poinnya Hampir ada itu. berat ini. Oh iya. Karena terpantau jauh ya. Jauh. Kita lanjut ke pertanyaan Nah, ke-8. ke-8. Oke, Siap-siap, konsentrasi. Kita mulai dari 3, 2, 1. Pertanyaannya adalah pemateri kita mirip dengan artis siapa ternyata? Waduh. Ayo dijawab dari sekarang. Ya, silakan di Pemateri kita mirip dengan siapa itu? diingat-ingat tadi yang di sini. Mirip dengan siapa? Nah, komangnya mana? Aduh. 1, habis waktunya. Ayo. Nah. Iya. Ini yang jawab Komeng tadi di sini Mas Komeng bilang weh apa ya? Atau warawiri ya? Kita lihat siapa yang jawabnya benar di sini. Ternyata Wildan salah ini di sini. Orang gak jawab. Oh, mundur naik ke 3 besar. Yang jawab tersempat di sini adalah Upli. Ada Upli di sini. Siapa? Upli itu lanang apa itu? Upli. Oh lanang. Tidak mempunyai arti disebut apa iki? Jawab sesuai hati nurani kalian. Jawab weh. Kumpulan angka simbol kata yang tidak mempunyai arti disebut. Sangat teknis sekali ini ya. Setelah tadi pertanyaan-pertanyaan terlalu tegang ya jawabannya. Oh. Banyak yang benar ternyata ya. Keren. Apa mungkin karena di posisi yang pertama? Ini banyak yang ngarang ya? Kita lihat. Iya. Belum. Tutup benar juga ya. Sip. Iya. Wah, Upli betul tetap sopok yang ya. masih bertahan ya. Bertahan. Bertahan ya. Oke, selanjutnya next. Yuk, kita masuk ke pertanyaan yang ke-10. Ya. Tinggal 3 lagi nih pertanyaan. Apakah Siap-siap. dapat membawa poin ke 3 besar? Monitor termasuk dalam kategori hardware apaan? Loh, apa tadi? 10 detik ya waktunya tinggal. Aduh.
Ayo dijawab. Ini Habis waktunya rekan. pelajaran TIK ya ini ya. Oke. Ternyata banyak yang ngarang juga di sini, masih ada yang salah. Kita lihat di sini siapa yang menjawab benar. Wildan benar lagi ternyata. Muiz Belum Uplik. ini. Nah, ini rekan. Sip. Ina tergeser. Yo. Ini naik ke atas nih. Oplik teko sithik ya bertahap ke. Berarti dia berjuang ya pancen ya, Jos. Wildan sik terus nomor 1. Ayo kita mulai lagi. Kita Next. selesaikan untuk yang ke-11 dulu. Pertanyaan ke-11. Ayo. Nah, Siapa penemu roda numerik? ini susah ya? Teknis sekali ya. Gak apa-apa. Dijawab aja. Mungkin yang menemukan Rob. ya. Mungkin yang menemukan Edwin atau siapa ini? Iya. Time up. Habis. Oh, yang ternyata Blaise Pascal ki sopo nih? Apa? Aristoteles itu apa sih? Penemu Aristoteles, penemu. filosof ya. Kita lihat poinnya. Wildan benar lagi. Uplik salah ternyata. Sama ini juga salah. Sip. Kutluk hilang. Ternyata tergeser ya. Villa tercepat di sini. Tinggal satu pertanyaan. Satu pertanyaan lagi. Apakah kira-kira Muiz dapat menyalip Wildan? Iya. Atau malah turun ke bawah? tersambung ya? Terakhir. Pertanyaan Pamungkas, siap-siap. Pamungkas ini terakhir ya. Terakhir. Oh wes iki wes Nina geser iki. Istirahat dulu kah? Istirahat atau lanjut? Oh iya. Semangat sekali ada. Oke. Kita tentukan siapa pemenangnya di sini. Langsung jawab. Bismillah, mudah. Siapa ketua KKN? Mudah banget itu. Ketuanya siapa? Nah. Iki ngetik toh. Ngetik toh. Wah, angel iki. Ketoke Ketuanya siapa ini di sini? alah. Iya kudu reti. Ketua KKN. Penulis aja ketua ranting lu ya. Ibnu Ibnu. Oh iya, ketuanya Kutluk mungkin ya. Iya, mungkin iya itu. Ayo. 27 3 2 1. Habis waktunya. Nah. Lutfi. Fahmi, Komang. Wafik. Ya, benar. Yang jawab Wafik juga benar. Yang jawab Wafik Fahmi benar. Yang jawab Fahmi juga benar. Iya. Yang jawab Komang salah ya. Mas Komang salah. Mas Komang. Mas Komang. Nggak tanya kok saya. Nggak tahu kok tanya saya ini ya. Info baterai lemah ini siapa ini? Andini Harap. Andini Harap. Siapa iki sing jawab kuwi? Lah Harapnya teko ora? Kita lihat ya. Apakah Perolehannya ini terakhir ini ya. Nanti mendapatkan hadiah. Oh, bentar. salah ternyata di sini. Ini belum nih. Nah, ini rekan, mulai. Nah. Oh, tapi tidak bisa menyalip tetap. Beri tepuk tangan buat kita semua. Ya. Itu perolehan pertama dimenangkan oleh siapa itu rekan? Yang posisi pertama tetap Wildan dari awal masih Ya. tetap Wildan. Belum Kemudian tergeser. Yang kedua adalah Muiz ya di situ. Enakan loh. Wes terus-terusan. Posisi kedua ditempati oleh Muiz dan yang ketiga adalah Sandi. Mereka berhak mendapatkan hadiah nanti ya setelah ini ya. Ini berarti rekan semua ini. Rekan semua mungkin ya? Apa? Oh Sandi. Siapa? Sandi rekanita Mas. Oh Sandi rekanita. Ketuanya ternyata. Yang dua rekan tok. Apakah karena kamu ketua mau dikasihkan yang bawahnya? Enggak ya? Oh enggak, ya jahat ya dia ya. Insya Allah. Nanti ditanya, Kutluk ini berada di posisi keberapa ini? 8 ya. Kocok 8. Oke, karena sudah selesai, silahkan selanjutnya ada itu apa survei, silahkan diisi aja. Survei. Tidak masuk poin di situ.
Ada berikan nilai untuk acara malam ini. Ya. Bagus banget. Ya. Atau bagus Di- aja deh. Oke, dikasih nilai untuk acara malam hari ini. Di sini tidak ada yang jelek ya, bagus semua. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Jangan di skip Pak. Ini berpengaruh ya terhadap nilai-nilai dari acara malam ini. Berikan yang terbaik lah buat kita ya. 2, 3 baru yang input. Kemudian saran dan masukan silahkan diketik lagi. Ya, saran dan masukan. Diusahakan yang baik-baik ya. Yang baik-baik lagi. Nanti akan keluar di sini. Apakah nanti akan ada saran waktunya diperpanjang kah? Atau materinya diganti? Tak kepeseng masa. Loh, gitu? Atau terlalu lama materinya kurang asik. Nanti dipesenin ke seniman dulu ya. Siap. Oh tenan. Ono mangan pora. Nah, ini tadi udah makan sih ya. Jajan sama itu ya. Siap. Gamenya nanti apa nih? Nanti temanya mungkin bisa Ibnu kah atau Oh iya, apa ya, Ibnu yang lain ya? tentang itu. Mungkin kalau gamenya tentang Mobile Legend banyak yang jawab nih. Boleh. Cyber. Kuisnya kurang banyak, 12 pertanyaan loh, kurang banyak. Ditambah hiburan yang menarik, oke. Hiburannya siapa? Happy Asmara? Iya. Oke. Dini Caknan. Oke. Minta nomor WA nanti ya, bisa di belakang. Nomor WA-nya siapa ini? Siapa ini? Mas Iwan. Enggak, tadi pematerinya mungkin ya. Oh, gitu ya. Wes jame, oke. Wih, jamnya saya Wes jame berapa ini? masih jam 8 ini rekan. Oh, salah ya. Tambah, diambil. Ambil 1. Masih 18 nih Masih 18. yang input. Sing rekan ojo maneman ra. Pak apa Saran. carimu? Iya, Pak apa carimu? Kermen. Info locker. Wayai turu. Wayai. Untung ya kita di sini. Salam Galih. Woi, Mas Galih dapat salam. Solo. Kui teh rekan lu tuh rekan kita BPD. Jangan gulung ini yang ini. Ini gulung ini Mas. Alah. Pak Bali, oke. Kutul stand up. Ya, Mas Kutul silakan. Nah, siapa ini? Gue ganteng kan. Bakso Muiz. Ada yang jual bakso di sini ya? Ternyata saran dan masukannya aneh-aneh ya. Info web. Astagfirullah, ini apaan? Wes di Luru Ayang. 19 nih. Minimal 2 berapa lah? Malah bordin. Ini bukan tempat salam-salam ya, tolong. Bukan ya, ini bukan seperti KBO loh. Balik Salam dulu, buat dulu. ini, jangan. Oke deh, disiapin kenang-kenangannya. Nah, ini Oke. dia. Kenang-kenangannya sebuah apa nih? Monitor ya? Monitor. Komputer, HP. Insyaallah. Ya iPhone ini buat kalian. Sah. Yang pertama tadi siapa? Belum ditulis ini. Mas Wildan. Wildan. Oke, kita selesaikan aja ya. Ya. Cukup, sudah boleh dikeluar. Terus yang kedua siapa rekan? Oh, ya. Iya siap. Ya, silakan kepada rekan Wildan, Moi Sandi bisa maju ke depan. Sambil kita lihat Mengambil nih, ini. poin terbawah yaitu Pak Ijo. Ada Pak Ijo di sini. Kemudian Dani. Untuk itu aja gimana rekan? Rekan. Kayak Pak Di Isan kok. Oke, silahkan yang itu difoto ya. Wildan, Wildan, Moi, Sandi, silakan masuk. Nek ora iki ade mana-mana iki. Ayo. Dokumentasi mana nih? Saya ya. Bisa maju, ayo. Teman-teman, iki insya Allah bermanfaat buat kalian ya. Nanti dipergunakan dengan baik. Ini nggak usah kok. Nggak usah. Itu kan ada itunya kelihatan Ra. Ya. Ya.
Geser ke kanan lagi, ke kanan ya, sip. Dipegang aja langsung sekalian. Ya, sip. Lomba 17 Agustus. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih ya udah menang. Semoga hadiah itu bermanfaat buat kalian. Ya, kenang-kenangan dari kami. Terus setelah ini apa ini rekan kegiatannya? Hah? Oh, yang posisi 45 namanya siapa itu? Yang posisi 45 ini hadiah tambahan mungkin. 45 siapa tadi? Ayo. Ada Fikri sama Upli. Fikri. Kutluk Bisa maju ke depan, cepat. Ayo Mas. 45 aja ya. Mas Fikri sama Upli, yuk silakan. Satu-satu. Oke. Satu-satu aja. Gede-gede, apa-apa. Terserah mau milih cilik apa sing gede. Iki sapa iki Mas? Mas Fikri. Fikri. Terus Upli, ada klik di dalam Pak Warung ini. Oh, giye tersangkane. Ki Mas. Ah, makasih ya. Sing foto, ah. Oke. Sip. Nanti sampai ke bawah nanti kalau semua ya. Nah, nanti untuk kesempatan yang lainnya, oke, saya rasa saya cukupkan. Terima kasih. Wa maafi la mitorik. Saya kembalikan lagi ke Mas Lutfi mungkin ya. Oke, terima kasih buat kuis hari ini, sangat menghibur sekali bagi kita semua. Semoga apa yang tadi dipaparkan oleh materi terus satu kuis ini bermanfaat bagi kita semua. Terus setelah ini berakhirnya waktu, cukup sekian dari saya sebagai moderator memimpin materi pada malam hari ini di acara workshop teknologi awareness. Bu Dina membawa bonsai lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya saya undur diri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan lagi ke rekan dan IPPNU Ronting Simbang Wetan. Di sini kita foto bersama ya. Silakan untuk bisa menempatkan diri.